Hai teman-teman, aku Alex. Seorang cowok berusia 24 tahun yang menikah dengan pacar SMA aku bernama Ariel. Meski kami belum punya anak, Ariel tetap di rumah dan aku pergi bekerja. Kedengarannya menyenangkan kan? Salah. Kalian tahu, istriku yang dulu manis dan penuh kasih sayang sekarang menjadi orang yang suka mengontrol dan pemarah. Jangan salah paham, aku masih sangat mencintainya. Tapi, ya, aku bercanda. Aku hanyalah suami yang dikuasai istri yang tidak pernah berani menentangnya. Aku bukan lagi orang yang bebas, tapi dia bersikeras agar aku mengikuti peraturannya. Dan aku bersumpah dia akan menerapkan sebagian besar peraturan tersebut seiring berjalannya waktu. Tidak boleh pergi keluar dengan teman-teman, tidak boleh bepergian semalaman meskipun ada hubungannya dengan pekerjaan. Makan malam tidak diperbolehkan di luar kecuali aku mengajaknya bersamaku. Tidak boleh berbicara dengan rekan kerja di media sosial. Aku bahkan tidak boleh tertidur lebih dulu kalau tidak dia membangunkanku dengan membentakku. Jika aku berani melanggar peraturan ini, maka aku harus menghadapi konsekuensinya. Dan percayalah, itu tidak layak untuk dipikirkan. Contohnya aku pernah bekerja sampai larut malam, jadi keesokan harinya dia membuatkanku sandwich yang berjamur. Aku tidak menyadarinya sampai aku memakannya. Menjijikan. Di lain waktu, aku mengunjungi orang tua aku sepulang kerja tanpa dia. Jadi dia mengubah baju putihku menjadi berwarna pink. Aku harus pergi bekerja seperti Pink Panther. Dan setiap hari aku pulang kerja dan dia mengeluh tanpa henti, dia bisa mengeluh tentang hal-hal yang paling konyol. Seperti genangan air di luar rumah kami, berarti dia tidak bisa berjalan-jalan karena dia tidak mau sepatunya rusak. Atau dia secara tidak sengaja meminum kopi biasa, bukan kopi tanpa kafein. Dan sekarang dia sakit kepala, dan hal-hal itu terus berlanjut. Selain itu, dia benar-benar stalker. Ya, sepertinya yang dia lakukan sepanjang hari hanyalah memata-matai tetangga kami. Apa kamu tahu kalau tetangga sebelah kanan kita berjalan mengelilingi halaman rumahnya dengan memakai gaun tidur dan sendal berwarna pink milik istrinya? Dan tetangga di seberangnya menyanyikan lagu Natal untuk anjingnya? Siapa yang peduli? Tapi kalau aku berani menguap atau menunjukkan ketidaktertarikan, dia akan membentakku. Jadi aku berpura-pura tertarik dengan mengatakan hal-hal seperti, begitukah? Oh, benar. Silakan lanjutkan. Omelannya tidak berhenti ketika aku sedang bekerja. Dia terus-menerus mengirimku pesan yang menyuruhku pulang lebih awal untuk memperbaiki bola lampu, keran atau apapun yang berhasil dia buat rusak. Astaga, kenapa akhir-akhir ini banyak sekali barang yang rusak? Apa dia sengaja merusaknya agar aku segera pulang setelah bekerja untuk memperbaikinya? Nah, itu tidak mungkin kan? Suatu kali aku bekerja, dia mengirimiku pesan yang mengatakan kalau mesin cuci bocor di mana-mana dan memintaku untuk memanggil tukang servis. Aku tidak mengerti kenapa bukan dia saja yang meneleponnya, karena aku kan sedang bekerja. Lagi pula aku lupa melakukannya. Jadi dia menelepon nomor kantorku dan memintaku langsung pulang. Masalahnya adalah rekan kerjaku yang menjawab telepon. Anak malang itu sebenarnya harus menjauhkan ponselnya darinya saat dia berteriak begitu keras. Kamu yang merusaknya, jadi pulanglah dan segera perbaiki. Aku mengambil telepon dari rekan kerjaku dan menjawab, "Hah? Apa salahku?" Dia menjawab, "Duh, karena kamu memakai 3 pakaian dalam sehari dan aku cuma memakai 1. Jadi kamu yang merusaknya, bukan aku. Jadi datanglah dan perbaiki." Ya. Aku gagal melihat logika argumennya. Aku hanya tidak tahu lagi siapa dia, kemana perginya Ariel cantik di masa lalu. Oh, betapa aku ingin menjadi lajang lagi. Kemudian saat aku berpikir segalanya tidak akan menjadi lebih buruk lagi, semua hal malah bertambah parah. Tempat kerjaku sedang merayakan hari jadinya yang ke-10, sehingga atasanku mengadakan pesta dan mengundang semua orang dan keluarga mereka. Oh tidak, hal terakhir yang kubutuhkan adalah istriku yang suka mengontrol membuatku malu. Tapi Ariel memeriksa emailku dan mengetahui tentang pesta itu. Dia segera mengulangi peraturannya. Makan malam tidak diperbolehkan di luar kecuali kamu membawaku bersama. Aku memaksakan senyum dan bersikap bersemangat agar dia bergabung denganku. Semoga tidak terjadi apa-apa ya. Kami sudah berada di pesta selama 5 menit dan aku dengan sopan tersenyum pada rekan kerja perempuanku. Ketika Ariel memerah karena marah lalu menumpahkan anggurnya ke gaun wanita itu berkata, "Ups," lalu berjalan pergi. Aku memberikan beberapa tisu kepada rekanku dan meminta maaf. Kenapa Ariel begitu kekanak-kanakan? Aku tidak ingin kehilangan pekerjaan karena kemarahannya. Lalu aku menemukannya sedang berbicara dengan atasanku. Dia sebenarnya meneriaki atasanku karena menyuruhku bekerja lembur terlalu sering. Apa? Bosku tentu saja marah. Sekarang aku yakin aku akan dipecat. Tapi syukurlah melalui keajaiban dan banyak merendahkan diri kepada atasanku, aku tidak kehilangan pekerjaan. Aku merasa sangat sedih dengan semua ini. Jadi pada salah satu waktu istirahat makan siang, aku menelepon temanku, Matthew. Aku sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Faktanya, saat kami masih bersekolah, dia sangat menyukai Ariel dan kami berdua berusaha memenangkan hatinya. Bagaimanapun, itu adalah masa lalu. Aku perlu melampiaskannya. Jadi aku berkata padanya, "Dulu waktu di sekolah, kamu dan aku sama-sama panik mengejar Ariel. Kita bahkan berkelahi demi dia. Dulu aku kira aku yang menang, tapi sekarang menurutku kamulah yang beruntung bisa melarikan diri." Matthew menjawab, "Tahukah kamu, kenapa kehidupan pernikahanmu begitu pengap? Itu karena dia terlalu mencintaimu. Jika kamu membutuhkan lebih banyak kebebasan, ini sangat mudah. Kamu hanya perlu membuat istrimu tidak terlalu mencintaimu. Jangan khawatir, aku di sini untuk membantu." Pada titik ini aku cukup ingin mencoba apapun. Selain itu, dia adalah temanku, jadi dia mendukungku, kan? Jadi rencananya adalah mencarikan Ariel pekerjaan yang sibuk di kota lain.
Lalu aku cuma perlu menemuinya di akhir pekan, jadi aku meminta teman lamaku untuk mengizinkan Ariel bekerja sebagai penyiar berita di stasiun radionya yang hampir bangkrut. Ariel begitu bersemangat saat mendapat tawaran pekerjaan itu. Dia memohon padaku untuk berhenti dari pekerjaanku dan pergi bersamanya, tapi aku tidak setuju. Aku membuat alasan bahkan pekerjaanku terlalu bagus untuk dihentikan dan menyemangatinya dia bahwa ini adalah kesempatan yang baik baginya dan bahwa aku akan mengunjunginya di akhir pekan. Setelah itu, kehidupan yang selalu aku rindukan pun tiba. Sungguh menyenangkan pulang kerja dan tidak melihat dia mengomeliku. Aku bisa meletakkan kakiku di sofa, tertidur kapanpun aku mau, dan pergi makan malam bersama rekan-rekanku tanpa harus mengajaknya bersamaku. Tapi rumah itu jadi sunyi, terlalu sunyi. Ya, tidak lama kemudian aku merindukannya seperti anak anjing. Aku bahkan tidur sambil memegangi salah satu sweaternya. Lalu tiba-tiba semuanya menjadi masuk akal. Ariel bertindak seperti itu hanya karena dia bosan dan kesepian terjebak di rumah sendirian sepanjang hari. Dia ingin sekali aku mengajaknya bicara, namun yang aku lakukan hanyalah mengolok-oloknya. Oh, aku adalah suami yang buruk. Aku adalah seorang idiot yang bodoh dan aku ingin istriku kembali. Jadi tanpa penundaan, aku membeli seikat bunga terbesar yang bisa kutemukan dan pergi ke tempat Ariel di kota lain. Namun saat aku berhenti di luar, aku melihatnya berdiri di luar berbicara dengan seseorang. Itu adalah Matthew, ular yang licik dan picik itu. Lalu aku melihatnya meraih tangannya, aku menghampirinya dan meninju hidungnya. Ariel panik. Alex, kamu gila. Apa yang kamu lakukan? Kemudian dia memeriksa hidung Matthew yang berdarah. Aku sangat marah, jadi aku berseru. Dia pembohong. Dia menyuruhku mengirimmu pergi supaya dia bisa masuk ke dalam hidupmu. Dia menatapku sambil heran dan tergagap. Apa kamu menyuruhku pergi? Aku mendapatkan pekerjaan ini dan aku memilih kehidupan ini. Tidak, aku menggelengkan kepalaku. Aku yang mengatur semuanya. Maafkan aku bodoh. Aku hendak memeluk Ariel tapi dia mendorongku dan berkata, apakah kamu bosan denganku? Kenapa tidak kamu pengecut? Setelah itu Ariel berlari masuk ke rumahnya dan mengunci pintu. Aku memintanya untuk mendengarkanku, tapi dia mengabaikanku. Aku tidak punya pilihan selain pulang ke rumah dengan sedih dan sendirian. Aku kembali ke rumahnya setiap hari dan mencoba meminta maaf, tetapi dia tidak pernah membukakan pintu. Setiap hari aku meninggalkan hadiah di depan pintu rumahnya, seperti kue coklat, boneka penguin, karena itu adalah hewan favoritnya. Dan foto kami bersama. Dia mengambil hadiah itu, tetapi dia tetap tidak mau membukakan pintu. Namun suatu malam ketika aku sedang menunggu di depan rumahnya, aku melihatnya berlari ke arahku. Mungkinkah dia sudah memaafkanku dan datang untuk memelukku? Nah, seorang penjahat sedang mengejarnya dan mencoba mengambil tas tangannya. Aku bergegas maju dan menjatuhkan bandit ini ke tanah. Dia sangat lega karena aku di sana untuk menyelamatkan harinya dan dia langsung memelukku. Setelah itu dia memaafkanku dan kembali ke rumah. Aku benar-benar telah memetik pelajaranku sekarang. Aku harus selalu menghargai kebahagiaan yang aku punya daripada menyepelekannya. Tapi kurasa aku masih harus hidup dalam kegelisahan seumur hidupku. Takut suatu hari nanti, Ariel akan mengetahui rahasia besar yang aku simpan. Ya, akulah yang menyewa penjahat itu. Kejutan? Rahasia itu harus ikut bersamaku ke dalam kubur, atau Ariel akan menguburku sendiri dalam 6 meter. Aku tidak tahu lagi, doakan aku agar beruntung kawan.